Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunisa Salsabila, NIM 052 dari kelas PG PAUD 2019B. Nah, di sini ada Rizka Amalia Hanafi yang biasanya dipanggil Rizka yang berusia 5 tahun. Nah, di sini teman-teman kita akan melakukan kegiatan yaitu membuat labu dengan kawat bulu. Nah, teman-teman, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu tentunya ada kawat bulu yang berwarna orange. Nah, ini dan berwarna hijau ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada perban yang digunakan sebagai tatakan untuk lilitan. Nah, kita mulai ya kegiatannya. Nah, pertama teman-teman, kita melilitkan dulu, menyambungkan dulu. Nanti aja ini tak benerin ya Rizka, nanti sultannya. Nah, ini 2 kawat bulu ya teman-teman, kita ambil, kita lilitkan terlebih dahulu karena ini untuk melilitkan ini sangat sedikit susah ya teman-teman, jadi untuk lurus saja. Nah, jadi nanti anak tinggal menggulungnya seperti itu. Nah, kita sambungkan, kita lilitkan jadi panjang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini Rizka, hati-hati ya, hati-hati. Sebentar. Dipanjang, kita lilitkan. Oke, yang ini aja Rizka. Nah, pas lilitannya kurang sempurna. Iya, lilitannya kurang kurang rapat. Sebentar ya. Aja nggak apa-apa, biar nggak lepas. Nah, udah Rizka, sudah jadi ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita ambil ini terpai. Nah, kemudian ini awalnya ya, kita bisa tutorialkan ke anak pada awalnya saja, kemudian anak yang menggulungnya terus. Nah, ini di sini seperti ini ya Rizka. Nah, gini, ini ditekan, terus digulungkan. Kalau kesusahan, nah seperti ini. Nah, kalau kesusahan dikasih isolasi, nggak apa-apa. Sana apa enggak? Ini ditekan, nah terus digulung. Sanda. Nah, kalau kesusahan bilang, nanti tak kasih isolasi biar mudah. Susah apa enggak? Oh, susah. Oke, kasih isolasi ya. Jadi kita bisa gunakan isolasi ya teman-teman jika anak-anak memang kesusahan, tapi sedikit saja teman-teman. Sebentar teman-teman, pada ujungnya saja kita beri teman-teman. Nah, sebenarnya tatakannya ini menggunakan kayu ya teman-teman, tapi karena kita tidak punya kayu, bisa juga digunakan ini terpai. Tinggal lilit saja Rizka. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, udah tinggal lilitkan sampai habis ya.
jangan besar-besar, harus mepet. Terus sudah, Rizka? Nah, seperti ini teman-teman. Punya saya. Sudah, Rizka? Nah, ini punya Rizka. Kita lepaskan ya teman-teman. Nah, kita lepaskan. Kemudian kita tarik. Kita tarik Rizka pelan-pelan. Pelan-pelan ditarik ini. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini punya Rizka ya. Ini tugas guru ya, untuk menalinya, dan Rizka hanya dimasukkan dulu. Nah, dimasukkan gini. Nah, masukkan ya. Sudah, oke. Jadi ini dimasukkan setengah, nggak apa-apa. Oh iya, dimasukkan seperti ini teman-teman. Nah, nanti setelah dimasukkan seperti ini baru kita dimasukkan setengah ya. Dan ini punya Rizka. Nah, dimasukkan seperti ini. Nanti saja dimasukkan setengahnya pada yang kedua. Sekarang dimasukkan seperti ini dulu. Nah, kemudian sekarang tugas guru ya teman-teman. Kita ulangi masukkan dari sini. Nah, tetapi hanya separuh, jadi separuh seperti itu teman-teman. Nah, habis separuh, kemudian ditarik. Nah, ditarik seperti ini, lalu sisakan sedikit saja. Ini taruh ke atas ya teman-teman. Kemudian ini juga ditaruh ke atas, dibawa ke atas. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan. Setelah kita rapikan, nah kita putar. Kan ada dua, kita putar. Nah, sudah. Setelah kita putar teman-teman, kita kira-kira kita gunting seberapa. Nah, ternyata segini. Kita kira-kira juga untuk yang ini, ternyata juga sama segini. Ternyata juga sama ini. Nah, kita gunting teman-teman. Nah, berarti kita gunting seperti ini. Nah, oke. Terus kita lipat ke dalam. Nah, kita sedikit putar. Nah, kita sedikit putar. Nah, kita lipat. Nah, jadi teman-teman labu. Nah, ini juga seperti ini. Kemudian dimasukkan. Kita cari tengah-tengahnya teman-teman. Kita cari tengah-tengahnya. Setelah
kita cari tengah-tengahnya, kita tarik ya teman-teman. Kita tarik. Nah, kita tarik. Nah, biar membentuk seperti labu dulu. Lalu kita pindahkan. Sebelum kita pindahkan, kita tarik dulu di sini. Kemudian kita pindahkan. Seperti sebelumnya kita ini dulu ya teman-teman, kita rapikan dulu labunya. Labunya kita rapikan dulu. Dan gunting seperti ini. Ini seperti ini. Dan seperti ini kita gunting. Nah, kemudian dirapikan ya teman-teman. Dirapikan. Dirapikan. Nah, jadi ya teman-teman seperti ini. Nah, ini labunya. Ini ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan evaluasi dan catatan mengenai kegiatan yang saya buat bersama Rizka, yaitu membuat buah labu dengan bahan kawat bulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, pada saat menggunakan kegiatan ini, prasyarat yang harus anak bisa yaitu anak harus bisa terlebih dahulu untuk melengkungkan kawat bulu ya teman-teman, sehingga di sini juga kita lihat bahwa motorik anak diharuskan lebih matang seperti itu teman-teman. Dan misalkan jika teman-teman ingin menggunakan kegiatan ini, anak-anaknya masih belum bisa menggunakan tatakan seperti itu ya teman-teman. Kemudian selain itu, kita juga bagi prasyarat anak harus mengetahui bagaimana bentuk labu seperti itu. Jadi bagaimana warna labu, kemudian bentuk labu, sehingga pada saat kita berkegiatan anak itu sudah tahu bagaimana bentuk labu seperti itu teman-teman. Jadi pada di sini kuncinya anak harus bisa menggulungkan terlebih dahulu. Nah, dan untuk evaluasinya, pada saat saya melakukan kegiatan menggunakan labu bersama Rizka, kan saya menggunakan tatakan pulpen. Nah, tatakan pulpen ini
digunakan untuk membantu Rizka dalam menggulung ya teman-teman. Nah sehingga pada tatakan pulpen ini Rizka itu sudah bisa untuk menggulung teman-teman, seperti itu. Jadi di sini anak itu menggulung dengan menggunakan tatakan seperti itu. Bisa tatakannya berupa kayu, kemudian bisa tatakannya berupa pulpen itu tadi, tapi diusahakan bentuknya yang lurus ya teman-teman. Nah kemudian untuk membuat daunnya ini saya yang membuatkan, dan untuk menjadikannya bentuk ini saya yang membantunya, dan untuk menariknya itu Rizka. Jadi seperti itu, jadi menarik hingga jadi seperti ini ya teman-teman, bulat. Jadi seperti ini. Nah sehingga di sini juga tadi pada awal saya bilang kan motoriknya harus matang terlebih dahulu apabila kita menggulung, dan selain itu juga anak juga harus matang dalam memegang, kemudian mengambil seperti itu ya teman, menarik, karena itu prasyarat yang kita gunakan seperti itu. Sehingga jika kegiatan ini diberikan ke anak yang motoriknya masih kurang kuat, itu bisa mendapatkan bantuan dan arahan yang lebih dari guru-guru. Tapi jika anak itu motoriknya sudah benar-benar kuat, sudah mampu, guru-guru boleh untuk melepaskan secara mandiri, tapi masih tetap dipantau, dibimbing, dan masih tetap dilihat jadi masih tetap seperti itu, tetap dinasihatin juga. Sehingga misalkan ketika anak terjadi kesalahan, guru bisa menasihati anak seperti itu. Misalkan oh ini salah, nah ini harus seperti ini gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah untuk evaluasi Rizka tadi, Rizka sudah bisa teman-teman untuk melakukan kegiatan ini, karena memang kegiatan ini awalnya saya pilih itu mudah teman-teman, karena Rizka itu pernah cerita ke saya pada saat saya ingin praktek dengan Rizka bahwa Rizka itu tidak pernah menggunakan membuat sebuah kerajinan atau seni dengan membuat kawat bulu ini gitu, dengan bahan kawat bulu ini, sehingga saya menggunakan bentuk-bentuk yang mudah dibuat untuk Rizka seperti itu, sehingga Rizka bisa untuk mengikutinya. Dan misalkan pada kegiatan berikutnya jika saya memberikan kawat bulu, mungkin saya akan membuat yang tingkatannya lebih sulit lagi, seperti skillnya ditambah, misalkan selain tadi menggulung, menarik, mungkin bisa juga memutarkan seperti itu. Karena pada saat membuat lampu ini kan batangnya itu 2 kemudian dililitkan. Nah untuk dililitkan itu masih saya teman-teman, karena memang untuk tahap melilitkan itu lebih sulit ya teman-teman, seperti itu. Dan dibutuhkan kehati-hatian agar anak tidak terkena ujung kawat bulu yang lancip seperti itu, sehingga lebih safety seperti itu ya teman-teman. Karena juga selain itu melilit juga membutuhkan tekanan otot-otot kecil kita, motorik kasar kita untuk menekan agar lilitan kita itu lebih kuat dan tidak lepas. Sehingga jika anak-anak sudah bisa diberikan lilitan, tahap lilitan boleh diberikan ya teman-teman sendiri. Jadi guru hanya membimbingnya saja seperti itu. Tapi jika anak masih belum bisa, anak-anak bisa cuma melilitkan atau menggulung pada tatakan, jadi diberi tatakan seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kemudian untuk mengapresiasikan kerajinan ini bisa dibuatkan seperti tali-talian ya teman-teman, seperti itu, sehingga mungkin anak akan terlihat senang ya teman-teman, tetapi anak harus membuatnya banyak. Jadi kesimpulan pada kali ini, prasyarat anak saat membuat kegiatan lampu yaitu anak harus matang fisik motoriknya dalam teknik menggulung, menggunakan tatakan, kemudian menarik dan sebagainya. Nah yang seperti saya lakukan kepada Riris tadi, saya menggunakan tatakan
sehingga liris lebih mudah untuk menggulungnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan tetap di situ ada beberapa yang saya bantu seperti itu, karena liris memang baru pertama menggunakan kegiatan ini. Jadi jika misalkan saya sudah memberikan 3 atau 4 kegiatan, mungkin saya akan memberikannya yang levelnya sedikit sulit. Jadi setiap harinya ketika saya membuat kegiatan ini, mungkin saya tambah level per levelnya. Misalkan yang seperti tadi yang saya jelaskan, yang pertama ini misalkan pada labu penggulung menggunakan tatakan pulpen, kemudian selanjutnya bisa juga untuk mengaitkan dan yang lain-lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tadi adalah evaluasi dan catatan dari saya. Nah, selain itu juga catatan dari saya ketika teman-teman mengaitkan kawat yang pada ujungnya yang kedua dengan yang ke satu, teman-teman bisa menggunakannya dengan hati-hati ya, karena pada saat teman-teman untuk mengaitkannya dengan memutarnya, dengan mengaitkannya, kadang kawat itu masih timbul teman-teman untuk ujungnya. Jadi untuk mengantisipasi biar tidak terkena anak saat menggulung, teman-teman boleh berbicara kepada anak bahwa di sini ada kawat yang memang harus hati-hati seperti itu, dan juga bisa lebih dijaga ya teman-teman, agar anak lebih safety seperti itu. Nah, ini tadi catatan dan evaluasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan bahwa dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.